dari pondok pergi ke tempat lomba. Nyampe ke tempat lomba, selesai lomba tengah malam. Inisiatif ketua rombongan biar anak didik kami tidak terlalu lama balik ke pondok, akhirnya ngambil jalan pintas, naik getek. Tahu getek? Tahu. Karena pesantren kami di pinggir Sungai Musi, mereka nyebrang Sungai Musi naik ketek. 20 santri naik ketek. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Ketek bocor, 20 santri kami tenggelam dalam sungai. Dan kami baru sadar, di antara 20 santri itu hanya 17 santri yang bisa berenang, 3 santri lainnya ketahuan tidak bisa berenang. Dan ketiga-tiga santri itu tenggelam. Jasad mereka baru kami temukan 4 malam 3 hari setelahnya. 4 malam 3 hari setelahnya jasad santri kami yang tenggelam 3 orang baru ditemukan. Padahal ketiga-tiganya satu hafal Quran 10 juz, korban kedua hafal 20 juz, korban ketiga hafal 30 juz. Tiga-tiganya kandidat juara 1 di bidang masing-masing. 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu jenazah mereka ditemukan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. Maha suci Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Apa yang Allah pernah janjikan kepada kita? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang pasti akan menjaganya. Ternyata makna lahafidun yang akan dijaga bukan cuma Quran, tapi insya Allah yang mau mempelajari Al-Quran, yang sudi mengajarkannya, yang rela mengamalkannya, yang mampu menghafalnya, bahkan yang mau jadi pewakaf dan donaturnya, insya Allah mereka masuk kategori lahafidun, dijaga dunia dan dijaga Allah akhiratnya. Insya Allah. Ibu 4 malam 3 hari santri kami tenggelam. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sekali lagi, begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Di mana-mana orang kalau tenggelam dalam sungai, jangankan bermalam-malam dan berhari-hari, sebentar saja tenggelam, ada 3 hal yang pasti terjadi pada tubuhnya. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. Benar? Yang kedua, membiru. Kenapa membiru? Karena dia akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras dan berbenturan dengan benda keras di dalam sungai. Dan yang ketiga, membusuk. Tapi Masya Allah loh, ketiga-tiga santri kami yang hafal 10 juz, 20, 30 juz, 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Saya tahu ibu penasaran. Ini teknik ceramah terbaru. Bu, 1 hari sebelum santri kami tenggelam, ada kejadian yang sama. Seorang perempuan cantik bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke Sungai Musi karena ditinggal calon suaminya. Undangan sudah disebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa. Calon suami kabur, wanita cantik tadi patah hati, putus cinta, bunuh diri, terjun dari jembatan Ampera ke sungai yang sama, Sungai Musi. Belum nyampe semalam, belum genap sehari, jasad wanita cantik ditemukan. Tahu apa yang terjadi? Badannya bengkak, biru, busuk. Tapi santri kami 4 malam 3 hari tenggelam, masing-masing ada yang hafal 10 juz, 20, 30. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai-sampai ada petugas sungai
memberikan sumpah, demi Allah 15 tahun saya kerja di sungai, mengangkat setiap orang yang tenggelam. Baru kali ini saya melihat dengan mata, memegang dengan tangan, mendengar dengan telinga. Ada orang yang tenggelam dalam sungai berhari-hari. Jangankan tubuhnya dijaga Allah, baju muslim yang menempel, sarung yang melekat masih utuh, auratnya masih terjaga. Orang di mana-mana kalau tenggelam, celananya kemana, bajunya kemana, telanjang bulat. Betul? Betul? Berapa banyak orang meninggal tenggelam pakai celana jin. Jin itu kan ketat, dipakai harusnya melekat. Begitu tenggelam, celananya kemana, bajunya kemana, padahal yang dia pakai celana jin. Kemarin ada nenek-nenek nanya, Ustaz kalau dia pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Agak belago nenek. Bu, 4 malam 3 hari santri kami tenggelam dalam sungai Musi. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Maha suci Allah, begitu diangkat ada keanehan. Badannya tidak bengkak, tidak biru, tidak busuk, tiga-tiganya badannya mengeluarkan aroma harum, Pak. Mukanya tidak seperti orang tenggelam, mukanya seperti orang yang kayak baru naik mandi, tersenyum berjumpa dengan Allah Tuhannya. Bahkan yang lebih menakjubkan, di antara ketiga orang itu ada yang hafalannya paling banyak, badannya paling kecil, 30 juz dia hafal. Dia tenggelam sambil memeluk Quran di dadanya. Logikanya orang kalau tidak bisa berenang ketika akan tenggelam, 1 akan teriak-teriak dulu minta tolong, 2 membuang beban apapun yang bisa membuat dia makin berat dan cepat tenggelam. Benar? Benar. Ketika kapal itu akan tenggelam, teman-temannya berkata, lempar saja Quranmu, buang saja Quranmu, kamu kan tidak bisa berenang, nanti kamu makin berat, makin cepat tenggelam, nanti bahaya, lempar Quranmu. Dia peluk Qurannya sambil berkata, Quran, jadilah teman hidup hatiku. Hari ini aku peluk dirimu, besok engkau memelukku di hadapan Allah Tuhanku. Dia peluk Quran, dia bawa mati, dia bawa tenggelam. 4 malam 3 hari Quran tenggelam. Begitu diangkat, Qurannya gak basah, kering. Atasnya doang basah sedikit, dalamnya kering. Tidak ada yang bisa melepaskan Quran dari dadahnya, seperti menempel di tangannya, melekat di dadahnya. Kami takut kalau kami tarik paksa, nanti lepas anggota tubuhnya. Kami biarkan Quran menempel di dadahnya, menunggu datang ibunya dari kampung, seorang wanita soleha pecinta Quran. Begitu mendengar anaknya tenggelam, sang ibu berlari dari kampung, menghampiri jasad anaknya. Ibunya berkata, nah, titip salam buat Rasulullah. Nah, semoga kelak engkau jadi penyelamat ibu dan ayahmu di hadapan Allah. Nah, aku yang mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membiayaimu, demi Allah aku ridho dengan kematianmu, aku bangga dengan kematianmu. Begitu dengar kata ridho keluar dari mulut ibunya, Quran yang tadinya kami tariknya bisa lepas dengan sendirinya dan disambut oleh tangan ibunya. Semua orang teriak takbir, seolah-olah sedang dipertontonkan Allah sebuah cerita tentang kehidupan yang menggambarkan seorang anak yang soleh menitipkan kunci syurga bagi seorang ibu yang berhati mulia. Saya baru kasih bocoran sedikit cerita film saya, sudah banyak yang menangis, sudah banyak yang meneteskan air mata. Saya pastikan kalau film cerita ini saya angkat jadi film layar lebar, pasti akan mengurai air mata. Betul? Siapa tahu di kampung sini nanti ada yang mau ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Bu, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akhirin. Allah, Nabi pernah bercerita, Allah akan muliakan siapapun yang berjuang demi Quran, dan Allah akan menghinakan siapapun yang menghinakan Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna Minhum ma nazilna walimna minhum ma nazilna warzuqna tilawatahu ana alaina wa anna waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. 1 jam tanpa terasa sudah kita lalui bersama.